BSC itu adalah komunitas bagi para leader supply chain di Indonesia. Jadi kita mulai di 1 Juni 2020 dan ini dimulai oleh founder kita yaitu Cak Nur Hadi. Jadi kita berharap kita bisa membangun komunitas yang dinamis dan inovatif ya, yang mendorong perubahan yang lebih bagus supply chain di Indonesia. Jadi kita banyak sekali kegiatan yang kita sudah selenggarakan dalam 4 tahun terakhir. Jadi ada webinar series sekitar hampir 50 webinar series selama periode 4 tahun ya. Jadi kemudian kita ada komunitas sharing setiap hari di grup-grup media sosial kita. Kemudian yang terakhir ya, kita akan kita punya summit ini, dan next kita ada beberapa program yang akan kita munculkan ya, sejalan dengan apa yang kita ingin bangun di BSC. Event ini salah satu aksi ya dalam kita mewujudkan visi dan misi Minjang Supply Chain. Jadi kita ingin mengembangkan BSC dan nanti ada satu induknya namanya Indonesian Supply Chain Leader Society ya. Kemudian dan kita melihat bahwa summit ini menjadi ajang kita untuk bersinergi ya dengan para ahli dari luar negeri dan Indonesia, sehingga kita mempunyai pemahaman yang terupdate terkait dengan supply chain, baik itu tren yang ada dan isu-isu apa yang mempengaruhi supply chain kita saat ini. Karena memang sejak adanya COVID, supply chain sangat volatil, sangat seperti dijelaskan juga di summit tadi oleh salah satu pembicara kita, itu up and down. Jadi sangat-sangat tidak bisa diprediksi. Maka dengan adanya summit ini kita memberikan benefit, sharing knowledge dan update terbaru terhadap isu-isu yang berkembang di dunia supply chain. COVID itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap semua sisi bidang bisnis atau sendi kehidupan kita. Nah, supply chain juga terkena dampaknya. Jadi kita berharap kita bisa merespon dengan cepat dengan perubahan yang ada ini. Jadi dalam 5 tahun terakhir tadi saya sebutkan volatilitas dan kebutuhan untuk merespon dengan cepat sehingga menghasilkan efisiensi dan ketepatan kita dalam melayani pelanggan itu sangat dibutuhkan. Jadi kita berharap dengan ini kita bisa mencapai tujuan itu. Proses bisnis di supply chain itu terdisrupsi di banyak tempat. Kita dibutuhkan akurasi, kecepatan di dalam merespon kebutuhan pelanggan, dan itu perubahannya sangat-sangat tidak diprediksi, sehingga dibutuhkan sebuah respon atas hal tersebut. Maka di 5 tahun ini maka transformasi digital itu banyak dijadikan solusi untuk mengatasi disrupsi yang ada. Jadi baik dari sisi upstream ataupun downstream di dalam supply chain, baik itu yang berhubungan dengan customer ataupun berhubungan dengan supplier atau vendor. Harapannya sesuai dengan target awal kita bahwa acara ini adalah acara terobosan yang mempertemukan para pemimpin di supply chain dan dengan para expert yang ada untuk berdiskusi dan mengatasi tantangan yang kita angkat di isu bersama tadi, sehingga kita mempunyai pemahaman yang sama. Dan kita berharap setelah ini kita semua bisa bersinergi dan berkolaborasi antara satu dengan yang lain, baik itu peserta maupun juga dengan pembicara, sehingga
kolaborasi ini menjadi kunci kita untuk bertahan dan survive di era disrupsi di supply chain. Acara yang luar biasa, ya, apresiasi untuk bidang supply chain. Acara pertama kali diadakan di Jakarta tahun ini merupakan acara yang luar biasa, ya, karena dari jumlah peserta itu full, bahkan melebihi ekspektasi. Kemudian dilihat dari para pembicara juga sangat luar biasa, ya. Ada para praktisi dari Indonesia maupun juga dari Singapura, ya, dengan berbagai topik pembicaraan yang rasanya sangat komprehensif. Ya, kalau dari yang kami sampaikan dari SCI Supply Chain Indonesia, ya, kita pertama ingin memberikan gambaran bagaimana sih perkembangan logistik Indonesia selama ini, ya, tentu dengan background perkembangan ekonomi secara nasional maupun global, dan kemudian kita ingin memberikan pandangan proyeksi bagaimana sih perkembangan logistik dan supply chain di Indonesia, terutama untuk tahun 2024 ini. Kalau kita lihat data selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perkembangan untuk logistik ini sangat luar biasa dibandingkan beberapa sektor yang lain. Sektor transportasi dan pergudangan yang bisa dibilang bisa menggambarkan logistik, ini pertumbuhannya bahkan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada tahun sekarang ini kan sekitar 5,05%. Kita melihat angka yang lebih tinggi untuk pertumbuhan sektor logistik tadi. Yeah, I think it's great. This presentation from the participants, I think it's very insightful. Kita tahu bagaimana opportunity kita di supply chain, baik dalam procurement juga disampaikan oleh Bu Indri, baik juga dalam logistik disampaikan sama Dr. Raymond. Saya lihat sebanyak dan ada banyak opportunity di bidang ini, dan ya, very insightful dengan penjelasan dari their presentations. Saya sendiri baru pertama kali, ya, dan mewakili Pancabudi Logistindo Tangerang. Acara ini positif, ya, buat kami, dan kami harap ada session berikutnya yang bisa dilanjutkan sebagai kesinambungan dalam konteks supply chain di Indonesia, dan jangan lupa undang Pancabudi Logistindo lagi. Kalau benefit pastinya dari materi-materinya, ya, dan yang kedua ternyata kita punya wadah dalam ekosistem supply dan chain yang memang kami ternyata perlukan juga untuk baik juga untuk Pancabudi Logistindo, dan harapannya juga kami bisa dapat warna juga dari sisi pertemuan-pertemuan seperti ini. Awalnya saya punya pertanyaan, namun ya saya tidak dapat kesempatan sebenarnya. Tapi memang pertanyaan saya mirip sama yang udah dijawab sama Bu Indri, karena kita lihat di perkembangan digitalisasi, banyak AI mulai mengambil alih pekerjaan-pekerjaan simpel seperti administratif dan pekerjaan-pekerjaannya di supply chain, dan terkadang kita mulai afraid banyak beberapa role yang diambil oleh AI mulai di automated, dan Bu Indri juga menjelaskan kalau sebenarnya kalau core dari kebetulan saya procurement, core dari procurement itu strategic, itu nggak bisa digantikan oleh AI, dan ya, I'm completely agree, and one of my questions is answered. Harapan saya di supply chain dalam negeri itu terus berkembang. Memang kita dari penjelasan memang banyak rintangan di masalah baik dalam economical dan perkembangan digitalisasi. Tapi saya melihat masih banyak opportunity besar untuk masa depan, dan ya, saya harap yang terbaik. Kita bisa jadi bagian yang terkolaborasi
terhadap perkembangan supply chain Indonesia. Itu lebih ke situ sih harapannya. Karena kita nggak mungkin menyelesaikan sesuatu yang sifatnya besar ini dengan tidak bekerja sama.